Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fadilah, BP 18420011. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester etika bisnis. Soal nomor 2. Anda adalah karyawan di salah satu perusahaan. Anda mengetahui adanya kecurangan yang dilakukan oleh rekan kerja Anda dan pimpinan Anda. Apa tindakan yang akan Anda lakukan dalam mengatasi masalah ini? Apabila Anda memilih untuk melakukan whistleblowing, tipe whistleblowing apa yang akan Anda lakukan dan apalah alasan Anda melakukannya? Sementara tindakan tersebut melanggar kewajiban konfidensialitas dan bertentangan dengan etika pasar bebas. Jawabannya, saya akan memilih whistleblowing skala internal. Karena untuk tindakan atau jenis pelaporan pelanggaran berdasarkan skala internal yang mana hanya melibatkan orang dalam perusahaannya saja. Di sini adalah peredaman beritanya bisa menjadi lebih mudah karena hanya melibatkan orang dalam dan tidak mengganggu citra perusahaan. Jenis kecurangan internal ini sendiri biasanya penyelesaian akan dilakukan dengan menghadirkan tertuduh pelapor dan bukti terkait dengan diselesaikan atasan kerja. Perusahaan atau pelaku bisnis tentu saja harus bisa menerapkan sikap berani mengungkapkan kecurangan yang ditemui oleh tim dan rekan kerja, sekaligus tentang apa saja yang dilakukan oleh pelaku kecurangan yang ditemui di dalam perusahaan. Karena pada dasarnya kecurangan yang dilakukan oleh pekerja dapat mengganggu kelancaran bisnis dan pekerjaan perusahaan tersebut. Soal nomor 3. Setidaknya ada 4 etika pemasaran dalam konteks produk, yaitu produk yang dibuat bernilai tambah tinggi, produk yang dibuat dapat memuaskan konsumen, produk yang dibuat berguna dan dibutuhkan masyarakat, dan produk dibuat memiliki potensi ekonomi. Bila ada perusahaan yang memproduksi produk yang sebenarnya memiliki dampak negatif pada masa yang akan datang, seperti produk-produk makanan anak yang mengandung MSG, pewarna bukan makanan, dan sebagainya, namun ternyata banyak digemari oleh anak-anak. Bagaimana pendapat Anda terkait kondisi ini? Apakah perusahaan tersebut melanggar etika pemasaran dalam konteks produk? Ya, perusahaan telah melakukan pelanggaran dalam etika pemasaran konteks produk karena barang yang mereka produksi terbukti mengganggu kesehatan masyarakat, terutama pada anak-anak, karena menggunakan MSG dan pewarna buatan atau pewarna bukan dari bahan untuk makanan. Dan perusahaan juga mengabaikan tentang perlindungan konsumen, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak-anak dan akan berdampak besar pada masa akan datang karena akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Karena pada dasarnya perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Pengertian yang terdapat di sana adalah apapun produk yang diciptakan oleh perusahaan itu harus mematuhi dan membuktikan bahwa aman untuk konsumen, terutama itu bagi anak-anak, karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Dalam hal ini sebaiknya perusahaan tidak lagi menggunakan bahan-bahan yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan anak-anak, karena pada dasarnya hal yang dibuat secara berlebihan dan akan dikonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan gangguan pada kesehatan anak-anaknya pada masa akan datang. Dan perusahaan hendaknya menggantikan dengan bahan-bahan yang alami agar tidak ada terjadinya kesakitan bagi pengguna atau pengkonsumsi produk tersebut.